Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, saya Sri, ibu satu anak yang tinggal di Singapura. Ini adalah video pertama saya di YouTube. And then saya akan membahas masalah affidavit. Mungkin banyak sebagian teman-teman yang udah tahu apa itu affidavit, tapi untuk yang teman-teman yang belum tahu, saya akan jelaskan sedikit. Affidavit itu adalah kewarganegaraan ganda yang didapatkan oleh anak hasil kawin campur. Hasil kawin campur Indonesia dengan negara asing. Karena saya tinggal di Singapura, saya akan berbagi informasi tentang pengurusan affidavit di Singapura. Begitu, teman-teman. Untuk affidavit sendiri, kita boleh daftarkan di KBRI Singapura. Untuk appointmentnya tidak perlu online, langsung datang aja ke KBRI Singapura. Oke teman-teman, apa saja sih dokumen yang diperlukan untuk pengurusan affidavit? Pertama, sertifikat nikah orang tua yang dikeluarkan oleh ROM atau ROMM, dan sertifikat lahir anak yang dikeluarkan oleh ICA. Jadi dua dokumen itu harus ada legalitasnya dari Singapore Academy of Law. Yang ketiga, sertifikat lahir anak yang dikeluarkan oleh KBRI. Yang keempat, sertifikat nikah yang dikeluarkan oleh KBRI. Terus paspor anak yang dari negara Singapura. Setelah itu paspor ayah dan ibu, dan IC Singapura ayah dan ibu. Terus pas foto ukuran 3x4, latar belakang putih. Kalau bisa, harusnya sih, bukan kalau bisa ya, dia punya kertas harus yang matte supaya nanti pas orang KBRI cop itu jadi tidak hilang tintanya. Begitu teman-teman. Ingat ya teman-teman, ada 10 item yang diperlukan. And then semua yang dokumen asli harus difotokopi masing-masing satu, kecuali pas foto ya. Pas foto nggak usah difotokopi. Saya ulang lagi, teman-teman catat ya kalau perlu biar tidak lupa. Pertama, sertifikat asli dari ROM atau ROOM yang udah mendapatkan legalitas dari Singapore of Law. Yang kedua, sertifikat lahir yang dikeluarkan oleh ICA yang udah mendapatkan legalitas dari Singapore Academy of Law. Yang ketiga adalah sertifikat lahir yang udah dikeluarkan oleh KBRI. Yang keempat, sertifikat nikah yang dikeluarkan oleh KBRI. Paspor ayah dan ibu, IC Singapura ayah dan ibu. Paspor anak, paspor asing anak ya, paspor Singapura. And then fast foto 3x4 yang latar belakang putih, kalau bisa kertasnya harus yang matte. Oke. Ada yang bertanya, haruskah mengisi appointment online khusus untuk affidavit di dalam appointment KBRI Singapura? Tidak ada. Jadi kita boleh langsung datang ke sana, bilang dengan security-nya mau buat affidavit. Itu di lantai 1. Untuk pembuatan, teman-teman boleh datang 9.30 sampai pukul 12 ya teman-teman. Jam kerja KBRI 9.30 sampai pukul 12 untuk pembuatan. Jadi harinya hari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu libur. Terus libur nasional juga tutup. And then teman-teman boleh datang hari biasa. Begitu teman-teman. Berapa lama sih affidavit itu selesai? Biasanya 3 hari kerja. Jadi kalau kita datang Senin, Selasa, Rabu, Kamis udah selesai. Jadi teman-teman boleh datang ambil ke KBRI ataupun kirim ke rumah. Jadi kalau teman-teman mau kirim ke rumah, jangan lupa bawa Smart Pack Singapura. Itu boleh beli di Singapore Post. Itu boleh diantar, jadi teman-teman tak repot-repot 2 kali bolak-balik ke KBRI Singapura. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada kegiatan, jadi boleh collect lah. Untuk
khusus untuk pembayaran di KBRI tidak melayani pembayaran cash ya teman-teman. Jadi semuanya pembayarannya pakai Pay Now. Begitu teman-teman. Apakah wajib sih affidavit ini? Sebenarnya tidak wajib ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak ingin membuatkan affidavit untuk anaknya, tidak masalah. Karena di sini kalau kita tidak buatkan sayang gitu kan, seandainya nanti kalau suami atau istri kita meninggal, ataupun suami atau istri kita diambil orang, amit-amit jangan ya. Jadi kan kalau mana tahu anak kita nanti mau sekolah di kampung atau mau masuk pesantren, jadi tidak perlu lagi urus visa gitu. Jadi lebih, kalau ada keunggulan, ada manfaat, kenapa kita tidak buat gitu. Jadi kalau affidavit ini nanti berlakunya itu sampai umur 18 ya teman-teman. Jadi umur 18, jadi anak kita udah bisa menentukan negara mana, kewarganegaraan apa yang harus mereka pilih, ikut ibunya atau ikut ayahnya. Jadi umur 18 sampai umur 21 tahun teman-teman. Jadi khusus affidavit ini dikeluarkannya itu per 1 Agustus 2006. Jadi yang lahir di atas 1 Agustus 2006 boleh dibuatkan affidavit, tapi yang lahirnya sebelum 2026 tidak bisa dibuatkan affidavit ya teman-teman. Kalau ada keistimewaan yang anak kita dapat, kenapa tidak kita buatkan, begitu teman-teman. Jadi setelah pembuatan affidavit ini, teman-teman juga bisa membuatkan paspor untuk anak teman-teman. Jadi paspor Indonesia, jadi dia punya 2 paspor. Jadi kalau dia datang jalan-jalan ke Indonesia, nanti pas keluar imigrasi Singapura dia pakai paspor Singapura, jadi pas dia masuk ke Indonesia dia pakai paspor Indonesia. Jadi gitu teman-teman. Jadi affidavit paspor, dua-dua paspornya kalau kita mau pulang kampung atau keluar gitu harus dibawa kedua-duanya sama affidavitnya, biar mempermudahkan perjalanan anak-anak kita nanti kalau pulang ke kampung halaman orang tuanya. Begitu teman-teman. Kalau untuk paspor itu syaratnya sama ya teman-teman kayak affidavit, cuma kalau untuk paspor dia tak pakai foto karena fotonya ambil di sana. Cuma nanti ada aplikasi yang diisi di sana. Kalau untuk pembuatan paspor ada surat pernyataan dari orang tua begitu. Jadi orang tua, ayah dan ibunya harus tanda tangan karena masih anak di bawah umur. Kemudian haruskah orang tuanya dua-dua datang? Kalau untuk paspor dua-dua harus datang. Tapi kalau teman-teman hanya mengurus affidavit saja, ibunya saja boleh, ayahnya saja boleh, begitu teman-teman. Ada yang terlupa satu lagi. Kalau teman-teman ingin pengambilan dokumennya sendiri itu dari jam 3 sampai jam 5. Nanti dikasih tahu sama petugas di KBRI, begitu teman-teman. Seperti apa sih bentuknya affidavit itu? Nanti di akhir video saya akan tunjukkan gambarnya, tapi ada beberapa item yang saya tutup ya teman-teman, karena itu kan privasi begitu. Kalau teman-teman ada yang kurang jelas dengan penjelasan saya, boleh komen nanti ya teman-teman, nanti saya boleh balas satu-satu. Terima kasih. Terima kasih udah nonton YouTube saya. Silahkan komen, like, subscribe. Maaf ya teman-teman, ini video pertama saya, jadi saya baru belajar membuat video. Mohon maaf kalau banyak yang salah atau kata-katanya yang kurang tepat pemakaiannya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.